Assalamualaikum sahabat hebat, berjumpa lagi dengan pembahasan soal ASPD literasi membaca. Kali ini kita membahas soal ASPD literasi membaca untuk persiapan ASPD literasi membaca 2024 bagian 1 membaca non sastra nomor 1-11 paket komplit 1, 2, dan 3. Pembahasan lengkap dengan triknya disertai soal latihan online. Maka simak dengan baik agar 100% paham dan nilai 100. Ayo kita bahas bersama. Makna istilah nomor 1 paket 1. Yang ditanyakan makna pestisida. Ada ini pestisida. Pestisida sendiri itu dalam kamus berarti zat yang beracun untuk membunuh hama. Jelas di sini pembasmi hama itu pestisida jelas. Kemudian untuk memberantas gulma herbisida. Sedangkan untuk membunuh serangga insektisida. Dan memusnahkan jamur itu fungisida. Jadi jelas jawabannya itu A, yaitu pestisida itu pembasmi hama. Akan tetapi ada trik lain jika kita memang tidak tahu arti di dalam kamus, maka kita dapat menggunakan kalimat yang ada di sini ya. Saat ini banyak petani padi yang menggunakan pestisida. Hal ini disebabkan karena banyaknya hama yang menyerang tanaman padi. Tentunya berarti di sini adalah digunakan pestisida untuk menanggulangi hama yang menyerang tanaman padi. Maka pestisida otomatis adalah pembasmi hama. Jawabannya A. Kemudian nomor 1 paket 2. Ini yang ditanyakan makna fungisida. Nah, ini fungisida dalam kamus berarti zat kimia yang dapat mematikan atau menghambat pertumbuhan cendawan atau jamur. Nah, maka mesti jawabannya adalah C ini, fungisida. Itu untuk memusnahkan jamur. Ini sebagaimana di kalimat ini juga ada ini. Hal ini disebabkan karena serangan penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh cendawan. Jadi jawabannya adalah C. Untuk yang nomor 1 paket 3, ini yang ditanyakan makna hibrida. Hibrida artinya adalah tumbuhan atau hewan hasil persilangan antara parental yang berbeda secara genetik. Berdasarkan penelitian ini yang paling cocok di sini adalah ini B. Turunan hasil perkawinan antara dua jenis yang berlainan. Ini hibrida. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya adalah sinonim. Nomor 2 paket 1. Ini yang ditanyakan sinonim dari kata yang bercetak tebal yaitu ini menjaga. Jika kita lihat di Thesaurus Indonesia, menjaga itu sinonimnya banyak, tetapi yang paling tepat di sini dengan pilihan yang ada 4 ini adalah ini memelihara nomor 3 dan merawat itu nomor 4. Maka jawabannya mestinya 3 dan 4 yaitu D. Nah, tetapi jika kita tidak tahu sinonimnya, sangat mudah. Cara triknya adalah dengan menerapkan. Misalnya, kita harus menjaga lingkungan sekitar. Kita harus membudidayakan lingkungan sekitar. Ini tidak pas. Kalau diganti membebaskan juga tidak pas. Tetapi coba kita terapkan menggunakan ini ya. Kita harus memelihara lingkungan sekitar. Cocok. Kita harus merawat lingkungan sekitar juga cocok. Maka jelas jawabannya adalah D. Sinonim dari kata menjaga adalah memelihara dan merawat. Jawaban D. Untuk yang paket kedua yang ditanyakan adalah sinonim dari menerima. Menerima jika dicari di Thesaurus Indonesia ini yang paling cocok dengan pilihan ini adalah memperoleh ini 3 dan mendapat. Di sini 4 ya, mendapatkan. Ya, jadi jawabannya adalah D, 3 dan 4.
Yang paket ketiga yang ditanyakan adalah sinonim dari berubah. Kalau dicari di Thesaurus ini, berdasarkan keempat pilihan ini, yang paling cocok adalah beralih, ya, ini 1 ya, dan berganti ya 2. Atau nanti diterapkan juga bisa ini ya, akan berubah, akan beralih, akan berganti, cocok ya. Tapi kalau akan bergilir, akan berputar, ini kurang tepat. Maka jawabannya adalah A ya, 1 dan 2. Jadi sinonim dari berubah adalah beralih dan berganti. Kita lanjutkan ke nomor 3 paket 1. Adalah informasi tersurat. Informasi tersurat biasanya kita itu harus menjawab, dan jawabannya ada di dalam teks. Pertanyaannya, mengapa orang tua harus membatasi waktu bermain gawe bagi anak? Orang tua harus membatasi waktu bermain gawe bagi anak karena A. Saat ini gawe menjadi barang aneh paling disukai oleh anak-anak, ini tidak pas. Kalau B, untuk menenangkan anak ketika rewel dengan menggunakan gawe, ini B ada di sini. Beberapa orang tua terkadang memberikan gawe untuk menenangkan anaknya ketika rewel, tetapi ini bukan jawaban dari pertanyaan ini, jadi kurang pas. Kemudian C, menimbulkan kecanduan gawe yang berdampak negatif bagi kesehatan. Nah, ini ada sesuai dengan di sini nih. Tapi sebelumnya perlu diingat bahwa informasi tersurat itu informasi yang didapat dari teks dan bentuk informasi tertulis dalam teks. Ini sesuai pertanyaan ini, jawabannya dari sini sudah ini. Hal tersebut dapat menimbulkan kecanduan. Nah, kecanduan gawe pada anak-anak akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Sehingga orang tua harus membatasi waktu bermain gawe bagi anak-anak. Itu alasannya. Jadi jawabannya ini C. Menimbulkan kecanduan gawe yang berdampak negatif bagi kesehatan. Itu alasan orang tua membatasi penggunaan gawe bagi anak. Selanjutnya yang nomor 3 paket 2. Mengapa orang menabung? Nah, orang menabung karena ini syarat jawabannya ya. Syarat jawaban informasi tersurat. 1. Jawaban tertulis di dalam teks, jadi harus ada di sini ya. 2. Jawaban sesuai dengan pertanyaan. Nah, pertanyaannya mengapa orang menabung? Berarti alasan orang menabung ini kan ada di sini. Nah, orang menabung karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dibeli. Nah, di sini yang tepat adalah ini, ada sesuatu yang ingin dicapai atau dibeli. Jadi, mengapa orang menabung? Orang menabung karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dibeli. Jawaban B. Kemudian nomor 3 paket 3. Ini yang ditanyakan, mengapa bahasa Indonesia sebagai sarana penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi perlu perhatian khusus? Sebenarnya sudah ada jawabannya juga di sini. Bahasa Indonesia merupakan sarana penyebar ilmu pengetahuan dan teknologi perlu perhatian khusus. Hal ini karena ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Jadi jawabannya ini. Nah, di sini D paling tepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi kini berkembang pesat. Selanjutnya nomor 4 paket 1. Yang ditanyakan kalimat utama. Nah, ingat, kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok atau pokok pikiran. Dan kalimat utama itu masih bersifat umum. Di sini yang bersifat umum adalah ini, kalimat yang pertama ini. Remaja yang mengalami masa pubertas diharapkan dapat menjaga kesehatan fisik. Nah, bagaimana menjaga kesehatan fisiknya baru dijelaskan lebih lanjut. Jadi ini masih umum. Maka yang tepat adalah A, sesuai dengan kalimat pertama. Jadi kalau kalimat utama ya satu kalimat lengkap ya, tapi yang bersifat umum atau mengandung ide pokok ya. Selanjutnya yang nomor 4 paket kedua, kalimat utamanya di sini adalah ada bermacam-macam reklame. Nah, ini kan umum. Reklamenya macam-macamnya apa saja? Dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat penjelas. Otomatis ini
Jawabannya A. Gampang sekali ya. Kemudian nomor 4 paket 3 ini juga menanyakan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utamanya, jahe merupakan tanaman obat yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, ini kan umum, memang bermanfaat bagi tubuh, tapi ya saja manfaatnya belum dijelaskan di kalimat-kalimat selanjutnya atau kalimat penjelas. Jadi jawabannya adalah A. Jahe merupakan tanaman obat yang bermanfaat bagi tubuh. Selanjutnya nomor 5 paket 1. Ide pokok paragraf tersebut adalah, yang perlu diingat adalah ide pokok itu adalah pokok persoalan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks. Nah, ide pokok ini dapat ditentukan dengan menentukan inti kalimat utama. Maka pertama kita tentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya di sini adalah nasi goreng disajikan dalam berbagai olahan. Olahannya apa saja kan dijelaskan lebih lanjut. Maka kita ambil intinya. Kalau yang cocok di sini A, cara membuat nasi goreng, ini jelas tidak sesuai dengan kalimat utama ini, inti dari kalimat utama. Yang B, nasi goreng kambing, ini juga tidak cocok. Tapi kalau ini coba olahan nasi goreng, ada ini kata olahan. Di sini nasi goreng. Jadi inti dari kalimat utama ini itu olahan nasi goreng. Jadi yang cocok adalah C, olahan nasi goreng. Sedangkan nasi goreng telur ini tidak ada di sini di kalimat utamanya. Kemudian untuk nomor 5 paket 2. Ini ide pokok pada paragraf tersebut. Ini juga sama ya. Kita ambilkan kalimat utamanya dulu. Kalimat utamanya adalah tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi makhluk hidup. Nah, di sini peran tumbuhan bagi makhluk hidup ini sepertinya cocok. Coba sih di sini ada ini. Ada peran tumbuhan bagi makhluk hidup. Pas kan? Sedangkan yang lainnya ini tidak pas. Jadi jawabannya adalah A. Peran tumbuhan bagi makhluk hidup itu ide pokok dari paragraf tersebut yang diambilkan dari kalimat utama. Kemudian yang nomor 5 paket ketiga, ide pokok paragraf tersebut ini diambilkan juga dari kalimat utama, yaitu Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung berapi. Kalau A, lokasi gunung berapi tidak sesuai dengan inti dari kalimat utama ini. Banyak gunung berapi juga tidak tepat. Gunung berapi di Indonesia, nah ini bisa tepat ini. Gunung berapi. Ini ada ini Indonesia. Jadi ide pokok dari ini paragraf adalah gunung berapi di Indonesia. Jawabannya C. Sedangkan nama-nama gunung berapi ini bukan. Kita lanjutkan dengan nomor 6 paket 1. Yang dinyatakan ringkasan paragraf tersebut adalah sampah plastik ... Ingat ya, untuk ringkasan itu satu paragraf diringkas menjadi satu kalimat, tetapi setiap kalimatnya itu ada perwakilannya, ada inti-intinya yang diambil. Nah, di sini kalimat pertama ini diambil intinya adalah dari, kita ambil C jawabannya karena di sini mewakili semua. Coba sih. Sampah plastik ini ada diwakili kalimat pertama. Kemudian bisa untuk celengan ini dapat diolah sebagai celengan, ada di kalimat kedua. Kemudian untuk di kalimat ketiga ini tas belanja, ini juga ada di kalimat ketiga. Dengan di kalimat keempat, dan tempat pensil ada. Sedangkan untuk A, B, dan D ini tidak selengkap yang C ya. Selanjutnya yang ringkasan juga paket 2-nya ini diambil yang D. Kenapa? Karena D ini lengkap ya. Hobi membaca buku, ini ada ini hobi membaca buku. Dapat menambah kosakata ini, hobi tersebut dapat menambah
kosakata baru, ada kan. Meningkatkan pengetahuan, ini juga ada ini, meningkatkan pengetahuan. Kemudian meningkat daya ingat, juga meningkatkan daya ingat ada. Jadi lengkap, jawabannya D. Untuk yang nomor 6 paket 3 ini juga seperti itu ya, sama cara. Kalau setelah kita teliti, jawabannya adalah A karena ini lengkap. Pembiasaan literasi ini di kalimat pertama diwakilkan meningkatkan penguasaan kosakata, ini juga penguasaan kosakata akan meningkat. Kemudian ini berpikir kritis. Nah, dari anak menjadi lebih kritis. Anak menjadi lebih kritis dalam berpikir. Kemudian ini dan konsentrasi. Ini juga konsentrasi anak juga dapat meningkat di kalimat terakhir. Jawabannya A. Lanjut nomor 7 paket 1. Simpulan paragraf tersebut adalah, kalau simpulan ini dibuat kalimat baru ya, tapi mewakili keseluruhan simpulan paragraf tersebut. Ini kesimpulannya adalah D. Kenapa? Karena ini mewakili. Ya, lumba-lumba hidung botol merupakan mamalia cerdas yang peduli binatang lain dan manusia. Ini hewan yang cerdas, memiliki kepedulian terhadap binatang lain, kemudian dan manusia. Nah, ini diwakili dengan dapat membantu terapi bagi anak autis. Nah, ini kan nanti peduli pada manusia juga. Sedangkan kalau dicek satu-satu yang lain itu tidak ada yang mendekati isi dari paragraf tersebut ya. Kemudian yang nomor 7 paket 2 kita bahas ikan cupang. Kesimpulannya, kalau dilihat di sini, ikan cupang digemari banyak orang karena memiliki beberapa kelebihan. Nah, ini kesimpulan sekali. Jadi di sini kan disebutkan ikan cupang sangat digemari oleh anak-anak, remaja dan orang lain, berarti kan oleh banyak orang. Itu karena ada kelebihannya ini, sirip yang indah, terus perawatan yang mudah dan bertahan hidup lama. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian untuk nomor 7 paket ketiga, kesimpulannya adalah biogas harganya murah. Bukan, biogas merupakan kotoran hewan. Nah, tapi ini loh, biogas merupakan bahan bakar alternatif pengganti LPG. Nah, ini cara bijak untuk menekan kelangkaan LPG itu dengan memanfaatkan biogas sebagai energi alternatif, yaitu alternatif pengganti LPG masuk. Kemudian lanjut dengan nomor 8 paket 1. Ini perhatikan pernyataan berikut. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Nah, ini juga sangat mudah ya, tinggal cari saja di sini yang sesuai. Misalnya 1. Semua warga Bantul mengakuni kerajinan tatah sungging, jelas tidak semuanya ya. Yang kedua, wayang bisa dibuat dari kulit sapi yang ditatah lalu disungging. Nah, ini nomor 2 ini sepertinya ada di sini ya. Ini digunakan adalah kulit kerbau atau kulit sapi. Kemudian yang ketiga, wayang terbuat dari kulit kerbau yang berubah bentuk karena digunting. Ini salah ini. Jadi bukan. Yang keempat, lokasi sentra kerajinan tatah sungging ada di desa wisata Pucung Ukirsari. Ini ada di sini lokasinya, Pucung Ukirsari Imogiri. Jadi yang sesuai adalah 2 dan jawabannya C. Untuk yang nomor 8 paket 2 ini juga hampir sama ya, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Misalnya 1, saat ini andong sudah tidak digunakan oleh raja dan keluarga. Ini salah ya, tentunya masih digunakan ya. Habis ini jawabannya D, berarti nomor 2. Pengunjung Malioboro dapat menyewa andong untuk berkeliling. Ya, setiap wisatawan dapat menyewa andong. Sesuai. Sedangkan yang 3, andong hanya dijumpai di Jalan Malioboro, salah. 4, andong tidak termasuk dalam alat transportasi modern. Tidak, karena di sini andong merupakan salah satu alat transportasi tradisional. Jadi kalau disebut tidak termasuk alat transportasi modern itu cocok.
tepat, jawabannya D. Yang nomor 8 paket 3 juga ini pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Jawabannya B, 1 dan 3. Ini kita 1. Kesenian jadilan dikenal oleh masyarakat Magelang. Di sini karena dikenal masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya barangkali, jadi Magelang juga termasuk. Kemudian 2, pentas jaran kepang menggunakan kuda. Ini salah karena kuda mainan, kuda tiruan yang digunakan. Kemudian yang 3 ini kan penari jatilan dapat dilakukan oleh 10 orang. Ini juga bisa ya, jumlahnya antara 6 sampai 12 orang, jadi kalau 10 ya bisa. Sedangkan ini 4, gaya dan variasi jatilan tetap sama baik di dahulu maupun sekarang jelas beda karena di sini ini sudah variasi ya. Lanjut nomor 9 paket 1, jenis paragraf. Jenis paragraf pada kalau di sini narasi itu pemaparan kronologis atau cerita, persuasi itu isinya ajakan, deskripsi itu gambaran pengamatan, argumentasi itu pendapat yang diperkuat alasan. Nah, kalau di sini jelas di sini ada ajakannya ya. Untuk mengurangi penyakit tersebut, hindarilah mengkonsumsi coklat, kafeina, dan alkohol. Arti ini ajakan, yaitu paragraf persuasi. Jawabannya B. Untuk yang nomor 9 paket kedua juga ditanyakan jenis paragrafnya. Di sini juga ada ajakannya itu. Untuk itu, jagalah kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan. Jadi ya, persuasi juga. Jawabannya A. Kemudian yang nomor 9 paket 3 ini juga ditanyakan jenis paragraf. Ini juga ada ajakannya nih. Untuk itu, rajin-rajinlah menggosok gigi dan kurangi mengkonsumsi makanan dan minuman manis. Jadi ya persuasi lagi, jawabannya B, yaitu paragraf persuasi atau yang berisi ajakan. Selanjutnya adalah nomor 10 paket 1. Nah, ini membandingkan isi teks. Nah, yang dibandingkan di sini adalah ditanyakan persamaan isi paragraf tersebut. Nah, tapi sudah ada pilihannya ini. Misalnya A, penyelesaian masalah apakah sama? Ini kalau di teks pertama penyelesaiannya adalah bijaksana dalam membeli barang-barang elektronik. Sedangkan yang di paragraf kedua ini menjaga kebersihan sungai, jelas beda. Jadi ini tidak sama yang pernyataan satu. Yang kedua, pelaku kegiatan ya. Pelaku kegiatan dalam teks 1 masyarakat, sedangkan dalam teks 2 di sini manusia ya, sama-sama manusia juga masyarakat lah. Jadi ini pelaku kegiatannya sama, itu masyarakat atau manusia. Nomor 2 betul. Nomor 3 pengaruh pada alam. Tentu saja pencemaran lingkungan ya untuk teks 1, untuk teks 2 juga ini sama, pencemaran lingkungan. Jadi nomor 3 adalah sama, betul. Sedangkan nomor 4 akibat pencemaran sungai. Nah, ini tidak sesuai ya. Jadi ini menambah sampah elektronik, sedangkan yang ini kan sungai tercemar ya, bisa banjir, jadi beda. Jadi ini salah. Maka yang persamaannya yang sama adalah pernyataan kedua, yaitu pelaku kegiatan 2 dan 3 pengaruh pada alam. Jawabannya B, 2 dan 3. Selanjutnya untuk nomor 10 paket 2 ini juga ditanyakan persamaan kedua teks tersebut. Nomor 1 tujuan menjaga kesehatan. Di sini disebutkan mengonsumsi air putih dalam jumlah cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Betul. Mayoritas orang berolahraga untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Juga sama, berarti ini sama nomor 1. Nomor 2 berisi informasi kesehatan. Ya jelas lah, untuk menjaga kesehatan ya infonya tentang kesehatan. Berarti nomor 2 betul. Sedangkan 3 meningkatkan kesehatan mental itu tidak tepat. Karena di sini minum air putih dalam jumlah cukup dapat
menggantikan cairan tubuh yang hilang, bukan untuk kesehatan mental. Tapi kalau yang teks 2 ya, olahraga juga dapat meningkatkan kesehatan mental. Jadi ini salah. Nomor 4 juga salah. Jaga agar tubuh tidak kehilangan cairan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Nomor 10 paket 3. Ini juga persamaan isi kedua teks. Yang nomor 1, polutan memicu masalah. Ini sampah mengganggu estetika kawasan tepian sungai. Salah ya. Nomor 2, menimbulkan kerusakan lingkungan. Ini dapat meningkatkan pemanasan global, itu kerusakan lingkungan juga. Sampah mengurangi kenyamanan dan memicu timbul pendangkalan sungai, itu kerusakan lingkungan juga, berarti ini sama. Nomor 3, pelaku kegiatan. Ini sama-sama ini biasanya. Ini manusia pelakunya. Untuk yang teks kedua juga orang ya manusia. Jadi ini betul. Nomor 4, jenis bencana alam yang ditimbulkan jelas beda. Kalau ini yang pertama, teks pertama dapat mengakibatkan pemanasan global, sedangkan yang teks kedua dapat menyebabkan banjir. Jadi yang tepat adalah 2 dan 3. Jawabannya B. Selanjutnya nomor yang terakhir, itu nomor 11 paket 1. Ini melengkapi tabel, tinggal kita lengkapi saja. Urut bisa juga. Isian yang tepat untuk melengkapi nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah, kita ambil ini ada Sari bertugas pada hari yang sama dengan Vira. Vira di sini, berarti Sari di sini juga, hari Senin juga. Jadi ini nomor 1 isinya Sari. Sedangkan untuk nomor 2 ini ada Edo dan Siti. Ini ada kaitannya dengan Edo dan Siti. Siti bertugas pada hari yang sama dengan Doni. Nah, berarti di sini kan harus Doni karena harinya sama dengan Siti ya. Sedangkan yang nomor 3 ini hari Jumat. Ini di sini ada Rizka bertugas pada hari yang sama dengan Dimas dan Ridwan. Dimas dan Ridwan hari Jumat, berarti Rizka juga hari Jumat ya, Rizka. Jadi secara berurutan ya. Nomor 1 Sari, nomor 2 Doni, dan nomor 3 Rizka. Sari, Doni, dan Rizka. Jawabannya D. Nomor 11 paket kedua. Ini melengkapi tabel juga. Ini harus lebih teliti karena harus mengambil 3 anaknya. Ini ada Arya dan Rafa membaca ensiklopedia. Nah, ini membaca ensiklopedia memang Arya dan Rafa, tapi kurang 1. Siapa lagi yang membaca ensiklopedia? Nah, di sini ada Dimas ikut bergabung membaca bersama Arya, berarti dia itu ikut membaca ensiklopedia. Berarti di sini nomor 1 adalah Dimas. Sedangkan untuk nomor 2 yang membaca sejarah ada di sini. Dina membaca buku yang sama dengan Tuti dan Fani. Tuti dan Fani kan sejarah. Berarti ini sama Dina di sini, berarti nomor 2 jawabannya Dina. Sedangkan untuk nomor 3 ini Siti dan Edo membaca buku yang sama dengan Bayu. Siti dan Edo ada di majalah Chandra, berarti ya ini Dayu. Dayu juga membaca majalah Chandra. Nomor 3 Dayu. Jadi isinya adalah 1 Dimas, 2 Dina, 3 Dayu. Jawabannya B. Dimas, Dina, dan Dayu. Untuk nomor 11 paket ketiga atau nomor yang terakhir ini juga sama melengkapi, tetapi ini kita mengisinya tidak bisa langsung urut ya, karena harus hati-hati, ada perhitungannya sedikit, tapi gampang lah ya. Isian yang tepat untuk melengkapi 1, 2, dan 3 secara berurutan. Nah, kita lihat di sini pada kalimat pertama, Sela mempunyai berat badan 38 kg. Sela ini 38 kg. Itu ternyata 2 kilo lebih berat daripada Indah. Berarti kita bisa menghitung Indah. Nah, berat Indah itu sama dengan
berat Sela dikurangi 2, karena Sela itu 2 kg lebih berat dari Indah. Jadi sama dengan 38 dikurangi 2 sama dengan 36. Nah, kita cari yang 36 di sini siapa? Nah, ini. Di sini yang 36 di sini, berarti ini adalah Indah nomor 2. Kemudian kalimat kedua, berat badan Ana 5 kilo lebih berat daripada Indah. Nah, berarti kita hitung yang berat badan Ana. Berat badan Ana 5 kilo lebih berat daripada Indah. Berarti Ana sama dengan Indah yang 36 ini ditambah 5. Sama dengan 36 tambah 5 sama dengan 41 kg. Jadi yang di sini 41 kg nomor 1 ini adalah Ana. Selanjutnya ini kalimat terakhir. Anita mempunyai berat badan paling ringan di antara mereka, yaitu 35 kg. Berarti Anita yang 35 kg, yaitu ini otomatis ya. Ini jawabannya Anita. Jadi jawabannya Ana, Indah, dan Anita ini B. Demikianlah pembahasan yang bagian 1. Nantikan bagian kedua, jangan lupa kerjakan soalnya sampai mendapat nilai 100. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan yang like, share, dan subscribe saya doakan ASPD-nya mendapat nilai terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.